Negara Guam merupakan sebuah pulau di bagian barat Samudra Pasifik yang termasuk ke dalam gugus Kepulauan Mikronesia. Negara ini berada di sebelah utara Papua Nugini, sebelah timur Filipina, dan bertetangga dengan negara Mariana Utara. Secara geografis, negara Guam termasuk ke dalam benua Oseania bersama dengan Mariana Utara. Hal tersebut seharusnya juga membuat Federasi Sepak Bola Guam bergabung dengan Konfederasi Oseania. Namun faktanya, Federasi Sepak Bola Guam justru bergabung dengan Konfederasi AFC. Bahkan Guam sudah bergabung dengan AFC sejak tahun 1991 atau jauh lebih awal dibandingkan dengan Australia yang baru bergabung di tahun 2006. Apalagi Mariana Utara yang baru bergabung di tahun 2020 yang lalu. Lalu apa yang membuat Guam lebih memilih bergabung dengan AFC? Mengapa AFC menerima negara kecil di Samudra Pasifik tersebut? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Federasi Sepak Bola Guam atau GFA dibentuk pada tahun 1975 dan langsung menjalani pertandingan internasional di tahun yang sama melawan Kepulauan Solomon dalam ajang kejuaraan Pasifik. Sama seperti negara-negara kecil lainnya di benua Oseania, tidak ada prestasi sepak bola yang membanggakan di negara Guam. Bahkan Guam lebih dikenal sebagai negara yang hanya menjadi bulan-bulanan negara lain di kancah internasional. Rekor kebobolan terbesar yang pernah mereka rasakan adalah ketika kalah melawan Korea Utara dengan skor 21-0 pada tahun 2005 silam. Gelontoran gol yang selalu bersarang di gawang mereka seolah menunjukkan betapa payahnya sepak bola Guam. Sebenarnya kondisi tersebut tidak mengherankan, mengingat Guam termasuk negara terpencil di Samudra Pasifik dengan luas wilayah hanya 541,3 km persegi atau lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Negara Guam juga hanya dihuni sekitar 168.000 penduduk atau hanya setengah dari populasi kota Jayapura. Sehingga sangat wajar apabila sepak bola mereka tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara Asia yang berada di sekitar mereka. Apalagi olahraga sepak bola baru masuk ke Guam sekitar tahun 1960-an. Sedikit agak terlambat juga dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mengenal sepak bola pada awal abad ke-20. Meski begitu, mereka tidak asal-asalan dalam mengelola sepak bola. GFA kemudian memutuskan untuk bergabung dengan AFC pada tahun 1991, walaupun saat itu mereka belum sepenuhnya menjadi bagian dari AFC. Apalagi secara geografis, letak negara Guam juga tidak terlalu dekat dengan negara-negara Asia. Namun mereka memutuskan untuk tetap bergabung dengan AFC karena dianggap lebih baik dibandingkan berada di Konfederasi Oseania. Sebagai tambahan informasi, Guam tidak pernah bergabung dengan Konfederasi OFC, meskipun wilayah mereka berada di benua Oseania. Mereka sejak awal memang sudah memutuskan untuk bergabung dengan Konfederasi AFC. Barulah 5 tahun kemudian, Guam diakui secara penuh oleh AFC dan FIFA, sekaligus berhak mengikuti pertandingan internasional di bawah naungan FIFA. Lalu pada tahun 2002, Guam juga turut ambil bagian sebagai salah satu negara pendiri IAAF yang merupakan subkonfederasi negara Asia Timur. Salah satu faktor lain mengapa Guam tertarik bergabung dengan AFC adalah hubungan kerjasama mereka dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Pada tahun 2002, Richard Lai yang kala itu menjabat sebagai presiden GFA diundang oleh Okano Shunichiro selaku presiden Federasi Sepak Bola Jepang. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat akan menjalin kerjasama untuk meningkatkan sepak bola di negara masing-masing. Dalam kerjasama ini, Jepang mengirim sejumlah pelatih untuk menangani timnas Guam sekaligus mengembangkan sepak bola di sana. Sugao Kambe menjadi pelatih Jepang pertama yang menangani timnas Guam yang merangkap sebagai direktur teknis untuk menjalankan proyek jangka panjang di negara tersebut. Sementara itu, kerjasama ini juga menguntungkan bagi Jepang.
Seperti misalnya mengirimkan para pemain muda untuk menjalani pemusatan latihan di Guam. Para pemain tersebut akan mendapat pengalaman bermain melawan negara asing, serta mempelajari bahasa Inggris sebagai bekal mereka jika nantinya berkarir di luar negeri. Meski begitu, proyek ini tidak langsung membuahkan hasil. Butuh waktu sekitar 6 tahun bagi Guam untuk dapat merasakan hasilnya. Pada tahun 2009, Timnas Guam berhasil meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 1-0 pada ajang kualifikasi Piala AFF 2010. Usaha yang dilakukan Guam mulai terasa dampaknya ketika mereka menunjuk Gary White sebagai pelatih pada tahun 2012 silam. White bukanlah pelatih sembarangan. Ia merupakan salah satu dari 16 pelatih yang membuat program kepelatihan untuk lisensi pelatih FA level 5 di Inggris. White juga mengembangkan proyek jangka panjang yang sebelumnya sudah direncanakan Sugao Kambe. Hasilnya, kini timnas Guam bukan lagi seperti Guam di masa lalu. Kiprah mereka semakin membaik dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan negara lain. Sebagai contohnya, pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Guam berhasil mengalahkan Turkmenistan dan India, serta menahan imbang Oman. Mereka juga finish di posisi keempat di atas India dengan raihan 7 poin. Meskipun kiprah sepak bola Guam belum sehebat negara-negara Asia Timur lainnya, namun kita perlu mengapresiasi upaya mereka dalam mengembangkan sepak bola. Apalagi mengingat kondisi geografis Guam yang cukup terpencil, yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footics ID lainnya.